Apa kabar semuanya? Ivan di sini. Dan kalau kalian baru aja mulai toko Shopify pertama kalian, gampang banget buat tersesat. Jadi entah kalian jual barang fisik, produk digital, atau bahkan layanan, nambahin produk ke toko Shopify kalian itu proses yang benar-benar sederhana dan langsung. Dan panduan ini bakal ngebahas langkah demi langkah cara ngelakuinnya. Dan di akhir tutorial ini, kalian bakal bisa bikin posting produk pertama kalian. Aku bakal nunjukin kalian cara ngerubah deskripsi, gambar, dan harga kalian, serta ngatur pengiriman dan inventaris kalian juga. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, aku bakal bagiin layar aku di sini karena ini bakal jadi tutorial langkah demi langkah. Jadi kalau kalian mau ngikutin atau bahkan nyobain platformnya sendiri, bakal ada link di bawah di deskripsi buat uji coba gratis platformnya. Nah, begitu kalian klik linknya, kalian masukin email yang mau kalian pakai buat uji coba gratis ini. Dan ingat bahwa selama 3 hari pertama itu gratis sepenuhnya dan nggak perlu pakai kartu kredit. Begitu kalian dapat email kalian, langsung aja masukin ke sana dan tekan mulai uji coba gratis. Dari sana kalian bakal bisa set password kalian dan bikin akun Shopify kalian. Boom. Dan kemudian bakal nanya kalian berapa pertanyaan soal toko kalian. Jadi itu bakal jadi toko online atau kalian bakal gunain buat tatap muka di acara, dan dengan semua informasi ini, Shopify cuma bakal bikin pengalaman kalian jauh lebih mulus, dan seiring kalian nyediain semua informasi ini, Shopify bakal bikin pengalaman kalian jauh lebih mulus. Jadi mari kita bilang toko online. Mari kita tekan berikutnya, dan kita belum jualan produk, kita bakal beli dan bikin sendiri. Dan kemudian bakal ngasih kita beberapa opsi di sini soal paket. Bakal ada paket dasar, berkembang, atau lanjutan. Semuanya bakal Rp15.000 selama 3 bulan pertama, dan setelah itu harganya bakal naik menjadi Rp600.000, Rp1.600.000, Rp6 juta. Buat kebanyakan dari kalian yang nonton video ini, aku asumsiin paket dasar bakal lebih dari cukup. Seiring kalian tumbuh dan berkembang, kalian bisa ngeliat-liat paket berkembang atau lanjutan. Aku bakal mutusin itu nanti, dan sekarang kita udah di sistem, jadi kemana dari sini? Bener kan? Anggap aja kita udah punya produk, kita udah siap. Jadi yang pertama aku saranin sebelum kalian ngapa-ngapain, buka halaman kalian yang sebenarnya dan tampilan toko kalian sebenarnya. Jadi dari sana kalian bisa masukin gambar dan ngubah website kalian, dan pastiin semuanya kelihatan mulus. Tapi ini bukan yang bakal kita bahas di video ini. Kita bakal lebih fokus ke nambahin produk, jadi langsung aja kita ke sana. Jadi buat nambahin produk, yang perlu kalian lakuin pertama-tama adalah pergi ke produk di sini, dan cukup jelas kalian bisa tekan impor atau tambahin produk dan ngelakuinnya dari awal. Jadi mari kita lakuin dari awal dan kita bakal nambahin produk di sini. Dan ini cukup jelas. Jadi misalnya anggap saja kita mau jualan kaos, kita langsung klik deskripsi kaos. Ini pakaian yang keren banget. Kalian bisa upload foto yang mau kalian pakai dan dari sana pilih kategorinya. Jadi seperti yang kalian lihat di Shopify sebenarnya udah ngelakuinnya buat kita. Dan kalau kita nggak mau pakaian, kalian juga bisa nambahin kategori lain juga dan ada banyak pilihan. Tapi Shopify bikinnya cukup gampang buat kita. Jadi begitu kita masukin kaos, udah langsung tahu kalau itu bakal masuk ke pakaian di bawah atasan. Jadi dari sana kita bisa langsung set harganya. Jadi mari kita bikin Rp600.000, dan lagi harga dibandingin bakal jadi diskonnya. Jadi harganya bakal kayak harga diskon. Jadi kalau aku bikin ini Rp899.000, itu bakal jadi harga aslinya, dan kemudian Rp600.000 itu bakal jadi harga diskonnya. Dan kemudian dari sana kita bisa langsung masukin biaya per item. Jadi berapa sebenarnya biaya buat kita? Kita aja langsung masukin Rp15.000. Jadi keuntungan kita bakal jadi Rp584.000, dan margin keuntungan kita cukup solid di 97,5%. Tapi lagi-lagi ini mungkin nggak realistis, dan kita bisa langsung lacak kuantitas di sini. Ini udah di checklist, jadi kita bisa langsung set kuantitas yang kita punya. Anggap aja kita punya 10, dan kalau kalian mau, kalian juga bisa terus jualan meskipun udah kehabisan stok. Kalau kalian mau langsung ngisi pesanan kalian, dan cuma mastiin kalian punya pesanan sebelum kalian beneran dapet lebih banyak inventaris. Dan kalau kalian punya barcode QR, kalian bisa cek kotak ini juga. Nah, kalau kalian punya produk fisik, aku bakal tambahin berat di sini, dan itu bakal lebih gampang buat kalian setiap kali kalian mempertimbangkan pengiriman, karena kalian sebenarnya bisa langsung bikin label pengiriman kalian dari Shopify, dan itu bikin seluruh proses jauh lebih mulus. Kalian bisa langsung pilih berat di sini dan juga negara asal serta kode HS kalian. Nah, soal varian, intinya ini berarti kalau kalian punya beberapa versi produknya, misalnya kalau kita punya kaos yang warnanya biru, abu-abu, sama hijau, kalian bisa langsung punya beberapa varian kaosnya dan kalian bisa langsung nambahinnya di sini. Jadi bisa jadi varian berdasarkan warna, ukuran, kain. Setiap grup kalian kasih nama, tapi begitu kalian punya opsi custom sendiri, kalian bisa nambahin langsung di sini. Seiring kalian nambahin makin banyak produk ke website kalian, bakal jauh lebih gampang buat pengguna buat navigasi. Dan selain itu, ini bisa ngebantu kalian buat ningkatin SEO. Jadi soal kategori sebenarnya kita bisa langsung nambahin ke berbagai meta field di sini. Kita bisa langsung nambahin warna, panjang atasan, kain, ukuran, fitur pakaian, garis leher, kelompok usia, apapun yang ngebedain kaos itu dari pesaing kalian.
Soalnya kalau kalian cuma googling kaos, kalian bakal tersesat karena ada banyak banget bisnis lain di luar sana yang jualan kaos. Tapi kalau ada sesuatu yang spesifik soal kaos kalian, ini ngebantu buat ngetonjolin, dan selain itu, seiring pengguna kalian ada di website kalian, ini bikin seluruh pengalaman jauh lebih gampang buat mereka dengan beneran nemuin produknya. Nah, soal SEO, kalian bisa langsung ngubahnya lebih lanjut langsung di sini seperti yang kalian lihat ini. Tampilan produk kalian di web dan cara orang bakal ngelihatnya. Jadi kalau kalian mau ngubah, klik langsung di sini dan kalian benar-benar bisa ngubah judul halaman kalian, deskripsi meta, dan URL handle, dan dengan begitu semuanya bakal jadi ramah SEO, dan menurut pengalamanku makin spesifik makin bagus. Alasannya cuman karena ada banyak banget toko umum di luar sana yang jualan kayak barang yang persis sama. Tapi kalau kalian bisa nemuin niche kecil spesifik kalian, mereka bisa langsung ngasih kalian keuntungan di sini. Nah, logikanya di balik ini adalah fakta bahwa kalau produk kalian bakal lebih unik dari yang lain, bakal jauh lebih gampang buat pelanggan kalian buat beneran nemuin kalian dan beneran belinya di bisnis kecil kalian. Guys, pikirin aja, ada banyak banget bisnis gede lain kayak Alibaba atau Walmart. Mereka beli kaos ini cuma beberapa sen aja. Jadi kalian nggak mungkin bisa saingan sama mereka. Jadi kalau kalian nemuin niche spesifik kalian dan sesuatu yang bisa kalian lakuin beda, bakal jauh lebih gampang buat kalian buat beneran nonjolin diri dari semua orang lain. Nah, begitu kalian udah siap, yang perlu kalian lakuin cuma tekan simpan di sini dan boom, produk kalian bakal siap. Kalian bisa langsung lacak penjualan terbarunya, dan kalau kalian mau ngotak-atik lebih lanjut, kalian juga bisa ngedit jenis vendornya, koleksi spesifik, atau tag di balik produknya. Nah, seperti yang aku sebutin sebelumnya, tampilan website kalian dan cara penggunaan kalian bakal nerjemahin produk kalian di website yang sebenarnya. Semuanya bakal tergantung pada tab toko online langsung di sini. Jadi kalau kalian mau ngatur itu, pergi ke toko online, pergi ke ubah tema, dan kalian bisa ngelakuinnya sesuai di sana. Tapi dari sana cukup jelas cara ngambil daftar produk itu dan nampilinnya di website kalian. Dan dari sana yang perlu kalian lakuin cuma fokusin pemasaran kalian, dan kemudian duduk manis dan dengerin notifikasi ding pas ada yang beli. Dan kalau kalian nggak mau ngelakuin itu satu persatu, kalian sebenarnya bisa ngimpor banyak produk sekaligus dengan pergi ke produk, tekan impor, dan kemudian dari sana drag CSV kalian dengan semua produk kalian di sini. Ini bakal jauh lebih gampang buat upload massal produk kalian. Dan seiring kalian nambahin makin banyak produk ke rak Shopify kalian, aku juga bakal langsung bikin beberapa koleksi di balik produk kalian. Dan dengan begitu, semuanya bakal jauh lebih terorganisir dan kalian bakal jauh lebih gampang buat beneran ngatur inventaris kalian. Dan kalau kalian ngelakuin dropshipping atau print on demand, kalian sebenarnya juga bisa gunain aplikasi bawaan Shopify kayak The Sears atau Printful buat kayak ngelakuin seluruh proses impor buat kalian. Intinya seperti yang kalian lihat langsung di sini di sisi kiri, mirip sama App Store di ponsel kalian. Shopify punya versi App Store sendiri di mana ada banyak banget aplikasi yang beda yang ngelakuin berbagai macam hal. Ngebantu produk kalian adalah salah satunya. Jadi kalau kalian ngelakuin dropshipping, aku bakal nyaranin buat nyobain The Sears. Dan kalau kalian ngelakuin print on demand, aku bakal nyaranin buat nyobain Printful. Dan begitulah teman-teman, seperti yang kalian lihat, gampang banget buat nambahin produk ke toko Shopify kalian. Nambahin produk, ngatur inventaris kalian, atau bahkan ngotak-ngatik SEO kalian, itu variabel yang benar-benar penting buat bisnis. Itu variabel yang benar-benar penting soal bisnis kalian, dan itulah kenapa Shopify bikinnya benar-benar ramah buat pemula. Kalau kalian mau nyobain platformnya sendiri, bakal ada link di bawah di deskripsi. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan ngebantu, tolong pastiin buat kasih like, subscribe, buat lebih banyak video kayak gini sebagai bantuan luar biasa buat ngedukung channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Peace.